turja'un. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, kenapa di kamar Sultan? Ya ilah, kenapa di kamar lu? Lu tidur, udah kayak mati lu. Dioyak, diteriakin gak bangun lu. Rame tadi di sini. Kita kemari mau bangunin lu, biar lu sholat maghrib. Lagian lu maghrib itu ngapain tidur? Harusnya kan lu sholat jamaah di musola. Tapi Sultan sholat jamaah kok, Pak Ustadz. Yang bohongin gua lu masih tidur. Gimana sholat maghrib? Nggak percaya. Lah, bukannya kagak percaya. Emang kelihatan buktinya. Jangan bohong-bohongin Ustadz ah. Tapi bener Pak Ustadz. Sholat maghrib di mana? Di musola Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mimpi kali lu, mimpi seakan-akan lu sholat maghrib. Udah. Sultan dengerin ya. Ustadz udah berkali-kali bilang sama lu. Ada waktu-waktunya kagak boleh tidur. Pertama, habis sholat subuh sampai waktu syuruk. Jangan tidur tuh. Itu malaikat rahmat lagi turun, rezeki lagi dibagi-bagiin. Makanya jangan tidur. Yang kedua, itu habis sholat asar sampai maghrib. Pantangan tuh. Itu kalau misalnya ada orang tidur habis sholat asar sampai maghrib, penyakitan tuh orang. Nah, apalagi waktu maghrib sampai isya, jangan tidur. Itu shiftnya setan lagi bergantian. Kita kudu ngadep Allah biar kita sehat. Paham kagak? Aduh Pak Ustadz, padahal Sultan udah sholat maghrib, sholat jamaah. Emang Pak Ustadz ngeliat? Gimana gua kagak lihat? Orang gue liat lu di sini. Nah ini nih, makanya lagi mimpi kali. Habis mimpi, lu berasa udah sholat. Begitu kali lu. Udah dah. Sekarang lu wudhu dah. Sholat maghrib. Waktunya mau habis. Baik Pak Ustadz. Buran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih bocah ya? Ada yang kagak beres nih? Mominya? Iya. Ini ngapain sih kok ituannya dipatah-patahin begitu, emang dia salah apa? Ih, Ocil, ini bukan karena dia salah. Emang bikinnya kayak gini. Nanti kalau Ocil udah gede, udah punya istri, dimasakin ini juga nih, kayak gini. Nah, wangi kan? Iya. Mominya, sekali-sekali dong makanan yang modern kayak spaghetti. Terus apa ya itu kodok gitu mominya. Hot dog. Iya, hot dog. Kayak ada tikus. Ocil ada tikus loh. Enggak. Perasaan mominya aja kali. Atau jangan-jangan mominya lagi ganjen sama aku ya. Ngapain? Itu Ocil bener gak sih? bentar mominya. Ini kalau menurut akunya ini tikus pala botak. Hah? Kok kamu tahu? Tuh kan? Ocit, Bang Ocit, kamu ngapain sih? Tuh kan mominya benar. Tikus palanya nggak ada longsor. Palanya longsor botak. Nggak ngapa-ngapa. Ini namanya wortel cinta. Ih, tapi maaf ya, soalnya kan yang ngelempar anak aku. Anak kamu? Aku yang lempar omnya. Oh, itu kan Omnya mau marah. enggak, jebak condet. Hah, tuyul botak. Tuyul botak. Mari, awas tuh, ada tuyul botak. Omnya? Di mana-mana omnya yang namanya tuyul itu botak. Nggak ada yang gondrong. Ocil, ini tuyul botak gigi gondrong. Hai, Botak. Aduh. Nangkring di jendela udah kayak burung cilepuk lu. Asik, ini sebenarnya ada apa sih? Lagian Bang Mongo ngapain sih kamu kesini? Aku kemari mau melamar kamu. Hah? Sembayangan. Kerja belum mau nikahin momi aku. Ya udah, maksud Bang Mongol moncrot, Marimar. Kira-kira si Rati besok balik lagi nggak kemari ya? Nggak tahu. Emangnya Bang Mongo ngapain nanya-nanyain Rati? Aku tahu nih, omnya yang ganteng, yang saraknya nggak seberapa ini, pasti habis minjemin uang ke Latinya ya, ya kan? Aku deh. Waduh, bisul mau pecah.
Lu tahu aja sih. Tahu dong, aku gitu loh. Terus juga mominya juga ya kan? Habis pinjemin uang juga ke latinya. Ocil, kamu tahu dari mana? Ya tahu lah, aku gitu loh. Terus juga nih, omnya yang ini juga nih, yang wajahnya nggak seberapa rupawannya nih. Habis pinjemin uang juga kan ke latinya, aku deh. Kok tahu? Ya tahu dong, akunya gitu lah. Kalian bertiga juga pastinya tahu, ya kan? Tahu apa? Kalau kalian tuh ditipu. Aduh. Matain gua lu. Enggak, Pak Ustadz. Itu tua. Siapa lagi yang tua di sini kalau bukan gua? Enggak, Pak Ustadz. Boem go internasional. Enggak ngatain Pak Ustadz. Boem cuma ngomong tua, 1, 2 gitu. Tapi kalau Pak Ustadz tersinggung mah, ya berarti emang tua. Asal lu tahu ya, gua bukan tua. Tapi udah nggak muda. Ya, sama aja Pak Ustadz. Lah, itu kakak cantikin tadi. Kakak cantikku, kakak mau ngapain kesini? Ada perlu apa ya? Lu. Itu kenapa Neng? Kok mukanya memeringis seperti gitu, lagi sakit ya? Iya. Ini adiknya gimana? Ini bukan adik saya, Ustadz. Ini anak yatim yang saya rawat. Kebetulan dia sakit usus buntu dan harus operasi. Sedangkan kita nggak ada biaya sama sekali. Emang butuh berapa duit ya, Neng? 5 juta. Pak Ustadz, Yes. Pak Ustadz gak ada niat untuk membantu apa? Anak yatim, Pak Ustadz. Anak yatim. Gimana sih Pak Ustadz? Lu. Lengket. Ambilin. Neng. Mulia banget ya bisa ngurusin anak yatim. Jadi ini memang kebenaran saya bawa uang sedekah. Pas banget 5 juta. Mungkin ini udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau uang ini memang kita harus kasih ke Neng. Diterima Neng ya. Mudah-mudahan uang ini bisa bermanfaat buat nyembuhin usus buntunya. Dan nanti kalau misalnya udah ke rumah sakit sembuh, doain kita ambil semua yang sedekah biar sehat walafiat. Amin. Makasih banyak ya, Ustadz. Iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 juta. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Wah, hebat banget Pak Ustadz. Ngasih 5 juta ke anak yatim. Wih, keren. Oh ya, ngomong-ngomong, hukumannya si Sultan jadi kan Pak Ustadz? Jadi dong. Semua yang bersalah kudu dapat hukuman. Ngomong-ngomong, hukumannya apa Pak Ustadz? Hukumannya kali ini dia kudu nyapu semua pesantren termasuk halamannya. Lama banget sih kalau sampai orang-orang tahu kita nipu gimana? Tapi kan kita belum pamit sama Bu Haji, Teh. Oh, kamu di penjara gara-gara ketahuan nipu. Kelamaan banget udah, yuk. Maaf, buka pintu. Jadi bener nih, ini rumahnya si Ratih yang nipu itu. Mominya nih kelas. Ih, itu tembok, Ocil. Oh ya? Pantesan kelas tangan aku Gimana capek. sih kok nggak dibuka-bukain? Tadi mau ngomongin atau cerita kata ibu-ibu, si Ratih sama si Bila, dia udah minggat dari sini dan ibu itu juga kena tipu. Hah? Astagfirullahaladzim, ketipu. Nah, itu dia ibunya. Bu. Nah, ini ketipu juga nih, Ibu.
Ibu kenal nggak sama yang ngontrak di sini, sama Rati sama Bila? Kenal Bu, dia udah sebulan ngontrak di sini. Dia punya pinjaman sama saya juga. Tapi ternyata dia itu penipu. Di mana-mana ngomongnya punya anak yatim yang disekolahin. Terus ini dia kabur kemana ya? Kurang tahu, saya kesini juga mau nagih. Jangan-jangan mereka orangnya udah kabur. Bocil tadi kan udah dibilangin. Oh, Ih, kita telat dong. Bang Ocit gimana ini? Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi. Neng, stop. Aida, Anjani, Sinta, Santi. Ini ngomong-ngomong, Ustadz Ali mana? Ustadz Ali! Bang Ocit, kenapa cari Ustadz Ali? Ustadz Ali mana, Mas? Rombongan Cherry Bell. Mana Pak Ustadz? Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz! Gua nanya lu, nanya lagi. Gua nyari Pak Ustadz. Ada apa sih nyari gua? Dia dia mau nih Pak Ustadz nih. Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ustadz, saya mau dunga. Ngadu. Pak Ustadz, Iya. jadi semua cewek-cewek cantik yang putih kayak cat baru di tembok, tembok baru dicat ya. Itu semua penipu. Ya mereka semua palsu. Pak Ustadz yang ganteng. Itu beneran ada penipu. Iya, bapaknya Ustadz. Ada penipu. Ini perempuan yang lucu itu. Iya, Pak Ustadz. Yang boto itu. Betul. Yang mukanya bersinar. Iya. Apa kabarnya gua ya? Coba. Pak Ustadz, kamu kasih juga. 5 juta. Ocil 5 juta, Ocil. Astagfirullah, 5 juta. Sekarang kita mencar. Kita cari tuh orang sampai dapat. Ya, paham? Bagaimana pusat? Ini keadaan lagi segala darurat. Bagaimana saya ada solusi? Iya. Gimana kalau kita berpencar? Itu Pak Ustadz bilang gitu. Dari tadi udah ngomong gitu, kamu nih gimana sih? Tahu kakeknya yang ribet. Tadi dia ngomong begitu. Akunya punya ide. Gimana? Buat ininya, bapak ustadznya, om-omnya ya. Om-omnya sini dah. Tangan-tangannya. Masih bagus deh. Ini bocah nggak buengat. Lagi main gigit. Mulutnya bau minyak krem. Kita berpencar. Siapa yang ketemu, pegang tuh bocah. Cakep. Pegang. Ya, pegang. Habis itu lepasin lagi. Mana ngejangkrik apa? Ya agak lah, pegang temuin kita ya. Gila lapor polisi Pak Ustadz. Cakep tuh. Yuk kita cari yuk. Baik, mulai sekarang kita hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Cepetan, Bila kamu tuh lelet banget sih. Cepet. Ih, pakai jatuh segala tuh cepet. Apalagi sih Bila, kita terus buru-buru. Jangan sampai mereka tahu kalau kita penipu. Apalagi yang punya kontrakan. Udah deh, gak usah pakai lama, cepetan. Kak Rati, Kak Bila tunggu. Gawat ini. Gawat bener. Gimana caranya Mongol moncrot balikin uang itu ya? Itu cewek tega banget sih. Gua udah berkorban untuk ngambil uang kotak amal ini untuk nyumbang. Gua malah ditipu. Astagfirullahaladzim. Mongol moncrot. Jadi elo yang mengambil uang kotak amal. Cit, lu ngomong jangan keras-keras dong. Nanti kedengeran mereka. Untung aja lu belum ngomong. Udah. Mana sih? Tapi tolong dong, jangan dilaporin ke polisi ya. Tapi kan Bang Mongol udah mencuri. Kita harus laporin ke Ustadz Ali. Jangan, Non Aida, jangan. Tolong banget ya. Kasihanin Bang Mongol dong. Jangan dilaporin ke Ustadz.